أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, seperti diketahui bahwa zikir setelah sholat itu sebagiannya ada yang sudah ditentukan atau ditetapkan hitungannya oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana jika baca zikirnya kurang atau lebih dari hitungan yang sudah ditetapkan? Simak jawaban dan penjelasan lengkapnya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aturannya, apabila bacaan zikir itu sudah ditentukan hitungannya oleh syariat, maka harusnya tidak boleh dikurangi dan juga tidak boleh ditambahi. Misalnya dalam hadis sahih disebutkan hitungan bacaan dzikir tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat fardu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 33 kali setelah melaksanakan sholat fardu, sehingga berjumlah 99. Kemudian menggenapkannya untuk yang ke-100 dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kesalahannya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Di hadis ini telah jelas disebutkan zikirnya seperti apa, hitungannya berapa, lalu jumlah totalnya berapa. Kemudian disebutkan pula pahala yang akan didapat dari jumlah hitungan zikir tersebut. Ini secara tidak langsung menunjukkan kalau bilangan tersebut adalah sesuatu yang dimaksudkan, yang hendaknya tidak dirubah atau dimodifikasi. Maka itu, sebagian ulama berpendapat tidak disyariatkan menambahkan hitungan zikir yang telah ditetapkan hitungannya. Alasannya, bilangan zikir yang telah ditetapkan syariat itu punya khususiyah atau keistimewaan berupa pahala atau perlindungan yang tidak bisa dicapai kecuali dengan jumlah hitungan tersebut. Zikir-zikir itu ibarat obat yang telah ditentukan jumlah dan ukurannya oleh pembawa syariat, yang mengandung keistimewaan berupa pahala atau perlindungan, sehingga menguranginya atau menambahinya bisa merusak atau bahkan menghilangkan pengaruhnya. Zikir-zikir itu seperti kunci yang apabila dikurangi atau ditambahi geriginya, maka akan menghilangkan fungsinya. Alasan lainnya, menambah atau memodifikasi hitungan zikir berarti su'ul adab atau beretika buruk terhadap nas-nas syara. Sungguh tidaklah pantas bagi seorang muslim apabila syara telah membuat batasan, lalu ia merubah, mengganti, atau melampaui batas darinya. Imam Zarqoni dalam syarahnya menyebutkan, sebagian ulama berkata, hitungan yang datang dalam zikir-zikir seperti zikir mengiringi sholat, apabila telah ditetapkan untuknya pahala khusus, lalu ia menambah bilangannya, maka tidak diperoleh untuknya pahala khusus. Sebab hitungan itu mengandung hikmah dan keistimewaan yang akan hilang apabila melampaui batasnya. Namun begitu, alasan dan argumentasi ini dibantah oleh sekumpulan ulama. Benar bahwa mengurangi hitungan zikir itu bisa mengurangi pahala,
tapi bukan berarti menambahnya juga akan mengurangi pahalanya. Al-Hafidz Abul Fadl dalam Syarah Tirmidzi berkata, di dalamnya ada peninjauan, sebab ia telah memenuhi ukuran diperolehnya pahala, yang mana ia telah memperoleh pahala dengannya. Maka jika ia menambahkan dari jenisnya, bagaimana bisa tambahan itu menghilangkan pahala setelah diperolehnya? Ibnu Muflih dalam Al-Furu' berkata, yang dituju dari hitungan adalah agar tidak kurang darinya. Adapun menambahkan, maka itu tidak membahayakan. Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiyahnya menyebutkan, pendapat yang dipegang sekumpulan guru-guru kami adalah diperolehnya pahala tersebut jika ia menambah dari hitungan 33 di 3 tempat. Maka syarat diperolehnya pahala adalah tidak kurang dari hitungan itu. Menambahkan hitungan zikir adalah sesuatu yang boleh dan sah, seperti yang ditunjukkan hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dalam sehari membaca 100 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 budak, ditetapkan baginya 100 kebaikan, dijauhkan darinya 100 keburukan, dan baginya ada perlindungan dari godaan setan pada harinya itu hingga petang. Dan tidak ada seorang yang lebih utama amalnya dari orang yang membaca zikir ini, kecuali seorang yang lebih banyak mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengomentari hadis ini, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim berkata, di dalamnya terdapat dalil bahwa jika ia membaca tahlil ini lebih dari 100 kali dalam sehari, maka ia mendapati pahala yang disebutkan dalam hadis 100 kali, dan ia akan mendapati pahala lain dari tambahan. Menambahkan hitungan zikir di sini juga bukan berarti su'ul adab atau beretika buruk, sebab ia bukan termasuk batasan wajib yang tidak boleh ditambahkan seperti halnya bilangan rokaat sholat wajib. Akan tetapi ia adalah perkara sunnah yang apabila ditambahkan maka akan bertambah pula pahalanya. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan, ini bukan termasuk batasan yang dilarang melampaui batas hitungannya, dan bahwa menambahinya itu tidak ada keutamaan atau membatalkannya, seperti menambahkan dalam hitungan bersuci dan bilangan rokaat sholat. Kesimpulannya, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan yang diunggulkan adalah yang dikemukakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, di mana beliau mengkompromikan antara dua pendapat. Beliau menjelaskan, kondisi di dalamnya bisa dibedakan dengan niat. Jika saat selesainya ia berniat mengikuti perintah yang datang, kemudian ia menambahkan, maka perkaranya seperti yang dikatakan guru kami secara pasti. Dan jika ia menambahkan dengan tanpa niat, semisal pahalanya ditetapkan pada hitungan 10, lalu ia mengurutkannya sampai 100, maka diunggulkan pendapat yang lalu. Maksudnya, jika kita ingin menambah atau membaca lebih dari hitungan yang ditetapkan, maka hendaknya saat telah genap hitungannya, kita niatkan mengikuti perintah yang datang. Lalu zikir tambahannya kita niatkan membaca zikir secara mutlak. Sebagai contoh, selesai sholat fardu, kita dianjurkan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Dengan niat mengikuti perintah yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah cukup 3 kali, jika kita ingin menambahkan, maka kita niatkan tambahannya untuk berzikir atau beristighfar secara mutlak. Dengan 2 niat ini, insya Allah kita akan mendapati pahala ganda, yakni pahala mengamalkan zikir muqayyad seperti yang diteladankan Nabi, dan pahala mengamalkan zikir mutlak seperti yang dianjurkan Nabi.